aspirasi yang menguat waktu itu kan bagaimana warga Batu, tokoh Batu ini bisa memimpin warga Batu. Konfigurasinya kalau saya hitam putih ngomong, ya kelebihannya Gerindra adalah partai yang hari ini memiliki presiden. Gitu kan. Saya lebih ingin memberikan ruang kepada anak-anak muda Batu ya, yang punya concern di pertanian, itu untuk mengekspresikan pemikirannya, investasi pemikirannya itu melalui perusahaan daerah. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan bakal calon wali kota Batu di program Mata Lokal Memilih, dan hadir di ruangan podcast hari ini ada Pak Nur Rohman yang menjadi bakal calon wali kota di Kota Batu. Selamat siang Pak Nur Rohman. Selamat siang Mas Benny. Boleh dikenalkan dulu Pak ke penonton. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman, salah satu bakal calon wali kota Batu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Mas Benny sudah mengajak saya ngopi dan ngobrol-ngobrol ini. Saya sudah lama Pak nunggu ini kapan, sekarang Kota Malang sudah, Kabupaten Malang sudah, ini harusnya Kota Batu. Dulu sempat ada bakal calon yang lain tapi belum kesampaian. Jadi Pak Nur baru orang pertama ini yang mewakili Kota Batu. Dan sekedar informasi pemirsa, Pak Nur ini baru pulang dari Jakarta. Saya juga nggak tahu di Jakarta itu ngapain. Ini sekaligus kita tanya. Boleh diceritakan Pak, apa yang terjadi di sana dan kenapa Pak Nur harus ke Jakarta? Ya, satu proses ya, saya kira ini sebenarnya hal alamiah ya, karena seperti kita tahu Pilkada ini akan digelar startnya mulai tanggal 27, 28, 29 Agustus di pendaftaran. Maka sebelum pendaftaran tentu kan penguatan koalisi, penjajakan sampai mulai level Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sampai Jakarta sebagai kantor pusatnya semua partai gitu. Maka tidak bisa menunggu lama lagi karena tahapan itu sudah masuk di Agustus. Nah, ke Jakarta salah satunya adalah menghadiri undangan dari DPP Gerindra bersama Mas Heli Suyanto. Berarti Pak Nur itu diundang Pak ya oleh DPP Gerindra? Ya, diundang untuk menghadiri, menerima surat rekomendasi lah, itu ngono lah ireng putih ini kan ya. Karena itu kan sudah bukan rahasia lagi, karena di tahapan Agustus inilah memang rekomendasi wajib diturunkan oleh DPP partai masing-masing kan ya. Betul. Itu salah satunya. Kapan Pak tepatnya rekomendasi itu diberikan ke Pak Heli dan didampingi Pak Nur? Hari Minggu itu tanggal 11 ya, 11 Agustus. Hari Minggu ya? Ya, hari Minggu. Oke. Hari Minggu. Seharusnya saya bisa ketemu Pak. Saya posisi juga di Jakarta waktu itu. Nah, nggak saling berkabar, nggak ngupdate ya. Iya. Tapi kemudian beredar foto jenengan sama Pak Heli bawa surat rekom, itu benar Pak ya? Iya, benar. Kalau di rekom itu artinya apa Pak? Ya, penetapan calon siapa yang paslon ya. Pak Nur sebagai bakal calon wali kota, ya, Pak Heli sebagai wakilnya. Ya, betul. Tapi pulangnya kok sendiri-sendiri Pak? Ya, karena kan saya harus menyelesaikan hal lain. Saya harus komunikasi dengan DPP PKB, satu contoh. Nah, sesungguhnya DPP PKB sudah menerbitkan rekom atau surat keputusan penetapan paslon. Baik. Itu tertanggal 5 Agustus malahan. 5 Agustus. Ya. Untuk Pak Nur. Paslon sudah menyebut calon wali kota Nur Rohman, calon wakil wali kota Heli Suyanto, itu sudah disebut di rekomnya PKB itu tertanggal 5 Agustus 2024. Baik. Nah, soft filenya sudah diberikan ke saya selaku ketua DPC, nanti harus menyampaikan ke pengurus DPC. Tapi secara formal penyerahan simbolis dari DPP ke paslon itu dilakukan tanggal 18 Agustus ya. Setelah upacara kemerdekaan Pak ya? Di mana Pak nanti? Ada deklarasi gitu atau? Belum pada level deklarasi, baru menerima rekomendasi dari DPP. Karena kan baru disampaikan soft file-nya. Belum fisiknya, belum secara simbolis diserahkan oleh siapa gitu kan. Iya.
sehingga ada legalitas. Oh, benar diberikan oleh siapa ke siapa kan begitu. Ada. Berarti Pak Nur sama Pak Eli sudah klop ini Pak ya? Ya, berangkat. Oke, mungkin kita perlu mengetahui juga Pak ya, story atau background mengapa kemudian Pak Nur punya niat untuk maju dan berpasangan dengan Pak Heli. Sebetulnya apa yang mendorong Pak? Yang pertama tentu amanah dari masyarakat ya, aspirasi yang berkembang bahkan jauh sebelum pileg ya, itu wacana masyarakat bantu untuk menaikkan salah satu tokoh atau tokoh-tokoh politik ya, beberapa tokoh politik untuk menjadi kontestan di Pilkada 2024 kan itu. Dan itu menarik sebenarnya. Nah, lebih pada yang pertama itu bahwa mengamanati lah ya, mengamanati apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini momentum ya. Ini momentum bagi kami warga Batu, bagi kami para praktisi politik di Kota Batu, karena ujung dari seluruh proses politik tentu bisa memimpin di legislatif, bisa memimpin di pemerintahan kan begitu. Itu ujung dari proses-proses politik yang ada. Yang ketiga, agak-agak ekstrim atau klise mungkin ya. Saya malah karena niat saya waktu mencalonkan sebagai anggota DPR itu, itu saya niatkan seberapa sulitkah mengarahkan APBD untuk kepentingan masyarakat. Itu yang memotivasi saya, untuk ikut running di pileg. Emang kenapa Pak APBD sulit sekarang diarahkan? Nah faktanya kan memang bukan untuk rakyat itu Pak? Ya untuk rakyat, tapi faktanya kan begitu. Apa Pak faktanya? Faktanya jalan kita masih belum maksimal, kemudian UMKM kita belum terangkat, dampak dari kebijakan pariwisata yang tidak kemudian multiplier efek kepada warga masyarakat Kota Batu secara ekonomi kan. Itu begitu. Tercermin dari apa Pak? Karena kalau misalnya bicara kemiskinan, Kota Batu terendah di Jawa Timur. Iya, tapi itu adalah potensi mereka sendiri kan, dari petaninya, dari perdagangnya kan begitu. Itu dampak lain, tapi secara spesifik itu kan pariwisata contoh. Dampak konkretnya ke warga Kota Batu apa sih kan gitu? Apakah kemudian UMKM bisa menjadi salah satu produk yang membanggakan menjadi oleh para wisatawan pulang? Belum ada konsep itu. Batu belum punya misalnya brand yang misalnya Brosem gitu Pak? Ya. Nyebut brand saya. Ya tidak apa-apa. Salah satu produk yang terkenal memang salah satunya itu Brosem. Tapi teman-teman yang berusaha di situ, di wilayah itu, di UMKM, itu masih banyak komplain kurang maksimalnya kehadiran kebijakan kan gitu. Kenapa Pak itu bisa terjadi Pak? Ini langsung ke sana ya? Belum saya meneruskan yang pertama nggak ini? Oh boleh monggo. Jadi itu yang pertama, yang ketiga yang memotivasi saya adalah itu. Kok susah ya mengarahkan kebijakan ini sebelum saya menjadi anggota DPR ya. Nah begitu saya masuk menjadi anggota DPR tidak tanggung-tanggung saya terpilih langsung sebagai pimpinan. Harusnya di bayangan masyarakat menjadi pimpinan itu kan punya otoritas ya, punya privilege gitu, punya kekhususan, punya bukan semacam hak veto tapi punya kendali lah Pak. Iya, punya kelebihan di dalam mengintervensi kebijakan. Karena sesungguhnya di DPR itu kan bukan pelaksana kebijakan, tapi rekomendasi ya, atas aspirasi yang berkembang kita dorong kepada pemerintah. Nah, eksekusinya kan di pemerintah. Ini yang kurang maksimal yang saya amati selama 10 tahun saya menjadi pimpinan DPR. Nah, ini yang ketiga ini yang saya maksud tadi itu. Menjadi salah satu motivasi kuat untuk ternyata menjadi pimpinan DPR pun belum bisa maksimal untuk mengintervensi kebijakan pemerintah supaya betul-betul pro ke rakyat di semua lini, baik fisiknya, ekonominya, budayanya, senimannya dan seterusnya. Di situ. Akhirnya itu yang mendorong. Wah, ternyata tidak bisa menjadi seorang pimpinan DPR, ternyata tidak bisa maksimal mengarahkan APBD untuk kepentingan rakyat. Maka saya mengambil
pilihan ya. Saya mengambil pilihan untuk ikut running di Pilkada Batu tahun 2024 itu. Tadi dijelaskan juga ini dorongan dari publik. Yang didengar dari publik itu apa, Pak? Maksudnya? Yang didengar apa yang mereka harapkan ketika mendorong Pak Nur menjadi wali kota gitu. Ya, salah satunya kerinduan masyarakat Batu ya, dengan pemimpin Batu yang bukan kami kemudian bicara kekhususan wong Batu, tetapi aspirasi yang menguat waktu itu kan bagaimana warga Batu, tokoh Batu ini bisa memimpin warga Batu. Gitu. Yang disebut mereka adalah mungkin karena kejenuhan ya, mungkin kejenuhan terhadap kondisi terakhir, sehingga itu memantik kembali keinginan untuk mendorong tokoh-tokoh politik di Batu untuk bisa ikut running kan begitu. Di samping kan bisa saja masyarakat secara sederhana menyimpulkan pemimpinnya wong Batu dhewe iku lan luwih paham lokasi, lebih paham teritorial, lebih paham kebutuhan desa A, desa B, desa C, dan seterusnya. Karena secara Batu. Iya, secara kewilayahan pasti kita akan memahami itu kan. Sehingga kalau sudah memahami secara kewilayahan, maka kebijakannya juga diharapkan betul-betul untuk wilayah yang ada di Kota Batu kan gitu. Terlepas dari kemudian konsekuensi sebagai kota berkembang, kemudian membuka keran investasi itu sudah konsekuensi saya kira. Baik, saya kembali ke dengan Pak Heli, Pak. Ada deal-dealan apa dengan Pak Heli nanti kalau misalnya deal-dealan apa itu? Ya misalnya mungkin deal-dealan pembagian tugas atau deal-dealan apa program-program yang akan diprioritaskan. Kami ini kan ya lahir, berproses dan sampai sekarang ada di Batu ya. Sehingga saya tidak perlu lagi secara khusus melakukan pembagian kewenangan atau apa. Pokoknya kita kolaborasi saja lah ya intinya. Kita kolaborasikan, maka ya kalau secara normatif tugas wali kota apa, wakil wali kota apa itu ada di undang-undang kan ya, sudah bisa dibaca oleh publik. Tapi yang hal seperti itu tentu tetap menjadi pedoman. Tapi dalam prakteknya akan lebih baik kalau kita mengkolaborasikan seluruh pemikiran-pemikiran selama ini untuk kebaikan Kota Batu. Dan kalau merunut ke pusat kan PKB tidak berkoalisi nih Pak ya dengan Gerindra gitu. Ya. Apa Pak? Pilpres maksudnya? Iya, ya. Di Pilpres. Kalau di Kota Malang itu sempat muncul isu untuk menarik koalisi Kim itu ke Kota Malang gitu ya. Kalau di sana ternyata hubungannya baik-baik saja ya, PKB sama Gerindra sangat mesra bahkan berkoalisi kayak gitu. Ya, politik itu kan dinamis ya, nggak ada yang baper ya, nggak ada yang kemudian kemarin lu nggak sama gue, kemudian sekarang ngapain bersama itu kan sudah nggak ada pemikiran begitu, karena kita berpikir bagaimana mengkonstruksi sebuah kebijakan dengan warna-warni karakteristik partai kan. Itu bagi saya menarik Indonesia banget kalau ketika tarikannya adalah nasional kan gitu. Nah di Batu sebenarnya lebih pada apa ya, perhitungan-perhitungan tertentu secara politik ya. Konfigurasinya kalau saya hitam putih ngomong ya, kelebihannya Gerindra adalah partai yang hari ini memiliki presiden kan, gitu kan. Sehingga ke depan seluruh kebijakan nasional yang itu tentu menjadi kewajiban daerah untuk juga menunaikan kan begitu. Betul. Nah, lebih pada konfigurasi secara politik nasional seperti itu ketika dengan Gerindra. Walaupun ada proses-proses sebelumnya dengan partai-partai yang lain yang waktu itu intensitasnya justru lebih. Nah, tetapi karena dalam proses intensitas apa, Pak? Komunikasi saling ketemu. Partai mana sih itu, Pak? Ya seperti yang saya sebut di beberapa media ya. Ada PKS, itu intens mulai pertama. Bahkan di wilayah Kecamatan Junrejo mulai awal sudah muncul Nurrohman Ludi Tanarto kan gitu. Memang muncul di teman-teman muda
di seusia teman-teman Karang Taruna dan ormas-ormas pemuda itu memang wacana umumnya Nurrohman Heli juga sempat muncul gitu. Jauh hari sebenarnya itu dirindukan oleh teman-teman muda untuk Nurrohman Heli. Nah seperti itu. Ya sempat ada gejolak juga kan waktu itu PKB dengan Gerindra gitu kan, tapi pada akhirnya bisa. Oh ya di nasional, di nasional. Ya seperti itu. Di proses pertama mungkin ya saling berpacaran begitu ya. Kemudian akhirnya pada posisi tertentu harus kemudian head to head dalam pilpres. Itu saya pikir proses demokrasi yang wajar dan itu kita sangat memaklumi. Oke. Pak, kalau sekarang Pak Nur adalah wali kota, saya tidak bicara lagi sebagai calon gitu Pak. Siap. Kalau Pak Nur sudah wali kota, program prioritasnya mana Pak yang akan dikedepankan? Ya, saya ingin mengkolaborasikan karena Batu itu kan sesungguhnya di pemerintahan pertama adalah kota dijuluki agropolitan. Ya. Nah, kemudian di periode selanjutnya kota wisata Batu. Nah, berpijak pada dua era ini, saya ingin melakukan mixing ya, mengkolaborasikan kota pertanian dan kota wisata ini. Karena secara umum makro mayoritas warga kota Batu ini sesungguhnya kan bertani. Ya. Nah, kemudian dengan branding kota wisata. Tentu perlahan agak sedikit tertinggal ini wilayah pertanian. Apel kita faktanya yang kemudian tidak bisa kita lakukan recovery terhadap usia apelnya. Padahal itu ikon loh Pak. Ikon. Maka salah satu yang menjadi unggulan kami adalah itu. Gimana? Meskipun itu unggulan, tapi sekarang nampaknya sudah nggak unggulan Pak. Ya. Gimana mengunggulkan lagi? Maka dari itu kondisi hari ini itu mendorong saya untuk kemudian mempertahankan ini. Karena program nasionalnya ke depan itu kan pemerintah akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan potensi realnya, kearifan lokalnya, produk-produk lokalnya. Ini kan menjadi komitmen negara kan begitu. Seperti apa Pak langkah strategisnya untuk mempertahankan apel sebagai ikon Kota Batu? Ya, yang tidak mudah memang, tidak mudah tidak mudah dalam artian 1-2 tahun belum tentu ini bisa berhasil. Tapi langkah ini harus kita mulai. Setidak-tidaknya dimulai. Ya, harus kita mulai. Satu ya, kita akan melakukan semacam menginventarisir, mendata lahan apel yang sementara ini masih bertahan itu berapa hektar dari total yang kemudian sudah beberapa alih fungsi kan begitu. Nah, setelah punya data, kita ingin melakukan riset, kajian ya, apakah kondisi apel itu dikarenakan faktor tanahnya atau bibit atau batang apelnya yang memang sudah usia puluhan tahun ya, atau kondisi iklim, cuaca, ekosistem yang terbangun ini kan gitu. Nah, bisa jadi ketika apel kita yang usia puluhan tahun ini itu kan bagus di era itu, tapi tidak bagus di era sekarang. Ya, di era itu apa? Kesejukan batu masih, kemudian belum banyak tumbuh gedung dan sebagainya kan. Tingkat keramaiannya juga belum, polusinya juga belum sampai mengganggu. Nah, sekarang kan sudah berubah Kota Batu. Kalau kemudian bibit apelnya tetap yang puluhan tahun itu, secara logika kemungkinan pertumbuhan akan sedikit terganggu karena panasnya nambah. Sudah nggak bisa beradaptasi Pak ya? Nggak bisa adaptasi karena panasnya nambah, kondisi tanahnya juga kesuburannya berkurang dan banyak hal. Belum lagi secara di batang apelnya ada penyakit bawaan karena proses-proses yang dilakukan oleh petani kan. Nanti itu instrumennya itu melalui kebijakan atau ada lembaga-lembaga yang mengelola kayak gitu tuh Pak? Ya, saya lebih ingin memberikan ruang kepada anak-anak muda Batu ya, yang punya concern di pertanian itu untuk mengekspresikan pemikirannya, investasi pemikirannya itu melalui perusahaan daerah. Jadi semacam kita nanti harus memiliki perusahaan daerah yang
bekerja di bidang pertanian, tidak apel saja ya, tidak apel saja. Ada sayur dan sebagainya. Nah, langkah yang pertama kita harus ambil adalah bagaimana kita memiliki balai penelitian tentang buah apel Kota Batu, bibitnya kan ya. Ada balai Jestro, Pak? Ya, mengadopsi teori Bali Jestro salah satunya. Kan bisa saja gitu kita adopsi, karena itu hal baik kan. Kemudian kita punya karakteristik apel baru, tapi yang tetap punya kekhasan Batu. Itu nggak boleh kita tinggalkan, karena itu karakter kan begitu. Nah, di balai penelitian ini nanti ada laboratorium, ada demplot yang kemudian bisa sebagai mensimulasikan hasil produk yang kita ciptakan kan begitu. Memang nggak ada tuh Pak sekarang di Batu, Pak? Belum ada. Ini salah satu komitmen yang harus padahal kita. Kota Batu kota apel, tapi hal-hal semacam itu yang justru mendukung pertumbuhan apel nggak ada, Pak ya? Iya. Nah ini kan yang harus kita harus kita angkat kembali kebanggaan Batu buah apel ini kan. Sekarang dulu ya mungkin saya masih baru ya ke Kota Batu tahun 2009-10 itu, kalau saya ke Batu rumah-rumah tuh di depannya masih banyak gitu. Betul. Nggak hanya pohonnya Pak, tapi berbuah Pak. Iya, betul. Sekarang kayaknya hanya pohon saja, tapi kayaknya sulit berbuah ya, kayak gitu. Ya itu salah satu karena khasnya itu ya. Sampai setiap halaman rumah itu pasti ada pohon apel, mau 5, mau 10 kan gitu. Iya. Sehingga kita ya sudah pada apel itu sudah sehari-hari sudah kita bisa nikmati. Yang tidak kalah pesat juga pertumbuhannya pariwisata Pak. Iya. Seperti apa Pak Nur punya gagasan di pariwisata ini? Ya pariwisata saya akan tetap mengangkat potensi alam kita, potensi desa kita. Wisata Jadi, alam ya. Saya ingin ada keseimbangan di Kota Batu. Ketika Kota Batu ini yang dibanggakan kan sesungguhnya kan alamnya, ekosistemnya, lingkungannya yang sejuk kan begitu kan. Kalau kemudian hari ini ada wisata-wisata yang artifisial, is okay, tidak ada masalah, itu dalam proses kemarin kan begitu. Maka silakan itu dilanjutkan, berlanjut, dipertahankan, dipelihara. Tapi kemudian menjadi sebuah keseimbangan. Batu dulu ini puluhan tahun yang lalu menjadi salah satu kota yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara kan begitu karena kesejukannya. Salah satu hotel yang menjadi tempat mereka stay itu disebut nama nggak apa ya? Nggak apa Pak. Di Hotel Kartika Wijaya. Ya, dulu ada namanya bangunan grup, Belanda itu. Ya dari Belanda itu kalau nggak salah Debur atau apa gitu lah kalau nggak salah dulu. Bukan Hotel Victory, Pak? Bukan. Itu tempat saya dulu. Tempat saya berproses. Nah, tentu karakteristik wisatawan mancanegara kan bukan berwisata ke tempat wisata yang artifisial ya. Mohon maaf. Yang buatan itu. Iya kan, yang buatan. Karena apa? Di tempat mereka mungkin tempat-tempat buatan seperti itu mungkin lebih menarik, lebih estetik begitu. Tapi kalau ke Batu harusnya tidak ke sana kan. Apa opsinya? Alam kita sajikan. Kalau kemarin ada program desa wisata, ya ini salah satu yang harus kita betul-betul angkat. Tapi serius, punya konsep gitu. Tidak kemudian sekedar menjadi sebuah narasi yang tidak kemudian direalisasikan. Hanya sekadar formalitas peresmian selesai tinggal. Iya. Ini betul-betul harus kita selesaikan satu destinasi yang ada di desa ini. Dengan mengkolaborasikan kekuatan OPD kita punya 40-an OPD kan ya. Pariwisata mau ambil posisi spot mana, dinas perhubungan ambil posisi rest areanya, umpamanya parkir dan sebagainya untuk keroyokan konsep bangun ya. Kemudian dinas-dinas lain yang berkaitan dengan konsep wisata di sebuah desa itu semuanya di situ. Kira-kira mana Pak yang punya potensi dari desa-desa ini yang mungkin sudah yang hari ini sudah menjadi jujukan ya, yang walaupun sementara ini masih sifatnya belanja itu Sidomulyo. Bunga. Ya, bunga. Tapi kan kalau Sidomulyo kan sudah ada nih Pak. Ya. Atau Pak Nur nanti akan membuat baru lagi. Atau menghidupkan yang pernah misalnya dipendem itu. Dulu kan sudah ada situs di situ. Tapi juga kayaknya nggak berkembang juga di sana. Ya, tentu perlu riset ya awal, perlu riset
desa masing-masing ini punya karakteristik apa, punya potensi apa. Ini yang kemudian akan menjadi salah satu inputan kami untuk mengkoleksi informasi data yang kemudian menjadi bagian dari visi misi. Nah, kalau kemudian visi misi ini sudah berbasis pada data, kebutuhan di bawah, maka kebijakannya kan klop. Benar nggak? Ketika bottom up ya, secara sistem bottom up, dari bawah kemudian memunculkan aspirasi apa, kemudian kebijakan di atas ini nyambung dengan apa yang menjadi kebutuhan di bawah, selesai kita. Selesai, ya, selesai. Nggak kerja. Selesai artinya apa? Nggak ada lagi ekspektasi. Iya, nggak ada lagi salah kebijakan. Nggak ada lagi kebijakan yang tidak kemudian berkesinambungan dengan apa yang menjadi kebutuhan desa. Di situ saya kira. Nah, orientasi berpemerintahan harus kita dorong ke sana sekarang. Apalagi Kota Batu yang tidak terlalu luas, wilayahnya kecil, ini bisa seharusnya jadi bisa gitu. Iya. Bisa menjadi salah satu laboratorium pemerintahan kalau perlu. Ternyata bisa kok kita melakukan itu. Nggak terlalu luas wilayahnya. APBD kita walaupun sementara masih di angka 1,1 triliun ya. Tapi cukup lah untuk kemudian itu. Kita punya APBN yang bisa kita sinergikan. Apel tadi juga harusnya di backup oleh APBN. Karena kalau APBD Batu nggak mampu. Anggarannya nggak mampu. Ya, nggak mampu untuk merecovery sekian hektar lahan pertanian. Jangan sampai kemudian ketika recovery ini merugikan petani juga. Maka kalau kemudian lahan-lahan mereka ya kita sewa. Nah, kalau kita sewa dengan APBD kan nggak mungkin. Karena karakteristik kita itu kan biasanya lek wis berhasil ono sing niru kan begitu. Nah, kita mau bikin berhasil dulu sekian hektar. Baru diperluas. Baru kemudian pasti kemudian petani kita akan, kalau ini sudah ada bukti keberhasilan, pasti petani kita akan mencontoh juga. Jadi ajari dengan keberhasilan dulu. Iya. Sebagian saya pernah baca menyusutnya sebagian lahan pertanian apel itu juga akibat peristiwa alam, Pak. Kota Batu, kalau benarkan Pak ya kalau saya salah, sudah 2 kali terjadi peristiwa alam cukup besar, banjir bandang. Dulu tahun 2002 atau 2004 gitu Pak, terbaru adalah November 2021. Itu menghabiskan banyak lahan apel-apel di Sidomulyo dan di atas sana. Bagaimana Pak Nur, punya konsep atau gagasan soal perlindungan alam nggak di Kota Batu? Ya, yang pertama kita harus mampu menahan diri, itu yang pertama ya. Menahan diri untuk apa ini Pak? Untuk tidak mengeksplor seluruh lahan kita sebagai investasi di properti. Kita harus mampu menahan diri ini. Bisa itu Pak? Ya harus bisa. Kadang kan ada desakan-desakan harus bisa. Karena apa? Batu hari ini butuh keseimbangan itu. Kalau enggak, apa bedanya Batu dengan yang lain? Karena ekosistem, karena suhu. Kalau kemudian semua wilayah kita eksplor, kita eksploitasi untuk kepentingan-kepentingan investasi yang berupa fisik, maka ya keseimbangan itu nggak terjadi kan? Kesejukan alamnya nggak terjadi. Pembangunan harus punya komitmen ruang terbuka hijau, wajib ini. Artinya nanti menahan diri itu apakah diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang membatasi supaya betul. Ada perlindungan, taruhlah ada peraturan daerah yang bicara tentang bagaimana melindungi lahan pertanian, yang bagaimana yang itu pangan, bagaimana yang non pangan. Ini harus betul-betul ada kebijakan itu. Hidup Batu. Tapi kita Pak, kemudian diekspor semuanya. Sebetulnya kan kebijakan itu ada Pak ya. Bahkan kebijakan soal RT RW itu kan juga sudah dibuat dan dibahas dengan DPR. Tapi penerapannya kan kadang orang bangun dulu baru izin. Pelanggaran dulu baru minta. Apa itu, kalau terjadi lagi misalnya nanti yang sudah dibangun dirobohkan gitu? Ya tentu kan gimana? Itu warisan kebijakan ya. Warisan artinya kebijakan kan gak tegas gitu loh Pak, meskipun sudah ada undang-undangnya loh Pak. Ya itu butuh ketegasan itu kan, butuh ketegasan. Jangan diartikan kemudian ketegasan yang nanti akan kita lakukan itu sebagai tidak pro terhadap investasi, tidak.
Bukan itu. Kita harus berpikir ke depan bahwa batu kan harus berusia ratusan tahun, ribuan tahun kan. Kalau kemudian hari ini kita habiskan semuanya untuk kepentingan investasi, ya kita khawatirnya ya kita nggak ingin ada persoalan-persoalan kerusakan lingkungan yang akibat banjir, dan itu jelas masalahnya apa kan begitu. Maka menahan diri melalui apa? Melalui peraturan daerah, melalui kebijakan. Siapapun yang investasi punya komitmen untuk membuat ruang terbuka hijau. Ini kan dalam rangka memberi keseimbangan. Silakan menanam beton, tapi silakan juga wajib juga menanam pohon kan begitu. Kalau pemikiran ini dilakukan, itu kan tergantung soal komitmen saja. Dari peristiwa banjir bandang terakhir Pak 2021, apa yang Pak Nur petik dari peristiwa itu? Yaitu pelajaran berharga buat kita untuk tadi itu, untuk menahan diri terhadap mengeksploitasi alam kita untuk hanya sekedar bisnis kan gitu. Iya, memang tuntutan ekonomi kita hari ini luar biasa. Pak Nur bicara artinya juga termasuk hutan sosial. Hutan sosial. Perhutanan sosial itu sebenarnya kan program menariknya Perhutani ya, melibatkan masyarakat untuk bisa produktif karena lahan pertanian kita semakin menyempit. Maka solusinya ada kebijakan perhutani yang perhutanan sosial. Yang itu untuk bisa untuk punya orientasi ekonomi. Tetapi tetap harus kita patuhi, tidak kemudian kita menebangi semua pohon kan gitu. Tentu harus kita pedomani. Karena dengan perhutanan sosial itu daerah tangkapan air ini bisa kita rawat. Tapi coba siapa yang mau itu? Tapi faktanya malah bikin banjir ini, Pak. Nah, itu kan yang nggak menahan diri tadi itu. Karena berlebihan mengeksploitasi semuanya. Ya, tentu ada kriteria dan batasan kan di perhutanan sosial. Tidak kemudian semua pohon ditebang kemudian ditanam. Yang daerah tangkapan air nggak boleh, itu tetap aturannya menjadi betul-betul harus kita jaga. Karena sumber kita harus betul-betul kita lestarikan. Ada beberapa sumber yang kemarin saya sempat bertemu dengan kelompok tani, itu salah satu sumber mati, sumbernya kering. Karena perhutanan itu? Bukan, karena ada pohon tumbang ya, kemudian tidak terawatnya area sekitarnya, akhirnya menutupi ini sumber itu, sehingga kecil banget, tetap mengalir tapi kecil banget. Nah, ini kan harus kita perhatikan, kita harus lakukan rebuisasi di situ, penanaman kembali, menata ekosistem di sekitar sumber. Ini kan harus. Itu salah satu komitmen kami lah ya, bahwa alam ini harus menjadi sahabat kita. Karena ketika alam bersahabat ya, maka seluruh potensinya akan hidup dan berkembang. Tapi nih Pak, kalau misalnya ada proyek nasional ditaruh di Batu atau nanti akan berdampak pada Batu, bisa berbuat apa Pak daerah Pak? Tetap kami akan memberikan referensi, rekomendasi melalui kajian-kajian. Jangan kemudian proyek nasional ini kemudian mengabaikan keselamatan warga Kota Batu kan. Ya, tentu kami akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada kementerian di. Artinya upayanya maksimal hanya sampai sana aja Pak ya? Enggak juga. Atau ada upaya lain? Ini kan kebijakan, taruhlah ini kebijakan nasional, taruhlah memang sudah dipastikan apa tadi? Ada program geotermal. Umpamanya itu di sekitaran wilayah Kota Batu. Umpama ini menjadi sebuah kebijakan di pemerintahan Pak Prabowo ke depan, maka tentu daerah punya hak untuk memberikan beberapa rekomendasi. Sehingga ketika ini betul-betul dilakukan, bagaimana upaya penyelamatan di sekitarnya, bagaimana kemudian investasi itu tidak merusak dan berdampak secara luas terhadap masyarakat. Karena apa artinya kita membangun, apa artinya kita investasi kalau kemudian korbannya adalah masyarakat kita. Tapi itu juga tantangan Pak, karena sejauh ini tidak ada yang betul-betul bisa melindungi. Setiap proyek-proyek yang berkaitan dengan eksploitasi alam dampaknya selalu ke masyarakat. Ya,
kita akan coba itu. Kota Batu akan mencoba memberikan beberapa pertimbangan dan referensi. Dan peristiwa-peristiwa iya, alam yang fakta-fakta kerusakan alam sampai kemarin di Perda RT RW kita sampai tahunan belum selesai itu adalah salah satunya adalah dampak baru dari banjir itu yang harus kita masukkan di dalam peta kita kan begitu. Ini fakta loh. Masa nasional mau memaksakan diri? Kita nggak menghalangi. Kota Batu nggak menghalangi. Kan sampai ada korban jiwa loh itu, Pak. Iya. Kota Batu tidak menghalangi itu, tetapi ayo pertimbangkan jangka panjangnya. Karena keberlangsungan Batu tetap menjadi menarik keinginan juga kita kan begitu. Satu topik sebelum diakhiri, Pak, soal kemacetan. Wah, iya, macet ini. Batu itu ini. Macetnya kayaknya Jumat, Sabtu, Minggu gitu, Pak ya. Tapi itu bikin orang stres banget, Pak. Itu dampaknya kemana-mana, Pak. Iya, betul. Sampai ke Malang, sampai ke tol kayak gitu. Ada gagasan apa, Pak? Iya. Agak susah memang. Dari kewilayahan Batu yang memang cuman sekian akses jalannya ya, jalan nasional provinsinya cuman terbatas itu ya, kita tetap akan mencari alternatif untuk mencari akses yang bisa mengurai. Tetap harus kita cari solusi. Ini sudah nggak bisa mundur lagi kan kita. Artinya keramaian Batu yang informasinya di 2023 8 juta wisatawan ya. Ini sudah nggak mungkin kita akan menahan kan, karena ini daerah rujukan wisata kan. Iya, betul. Maka mau tidak mau ya kita harus memberikan solusi terhadap kemacetan itu. Salah satunya mengurai kemacetan. Apakah akses baru, apakah jalur lingkar, apakah flyover. Ini tentu menjadi opsi-opsi yang terbayang di Pak Nur yang mana nih, Pak? Apa ya? Kalau kereta api kayaknya juga sulit naik ke atas, Pak ya. Sulit. Jadi dari kereta api atau kereta gantung? Kalau kereta gantung gimana, Pak? Ya itu nanti perlu kajian lagi ya. Saya itu dulu pernah nulis dan liputan langsung, Pak. Saya karena sempat dapat informasi mau dibuka jalan Giripurno ke Pasuruan itu di tembus Purwosari. Yeah. Itu betul nggak sih, Pak, informasi itu? Betul. Pak? Waktu itu betul. Waktu itu betul, Pak. Waktu itu betul. Tapi sekarang gimana kabarnya itu, Pak? Menurut saya itu tetap menjadi opsi. Cuman kalau memang itu akses tol umpamanya luar biasa yang nanti akan lewat wilayah yang terpakai lumayan itu. Karena akses tol berapa itu? Iya. Nah, apakah tol Batu nanti karakteristiknya seperti apa? Saya harus ngomong sama planologi kan begitu. Tapi kayaknya lebih indah, Pak. Nanti pemandangannya kan pegunungan lewat tol kayak gitu. Iya. Cuman kan begini. Ya itu konsekuensi. Ketika ada tol, berapa luasan itu sisi kiri kanan kalau ya, sudah berapa meter itu kan itu sepanjang area yang kita akan lewati kan gitu. Tapi itu salah satu opsi, tetap opsi itu. Di beberapa mungkin flyover mungkin ya. Flyover. Terus yang terakhir yang sering kita munculkan tetapi tidak ditangkap oleh pemerintah Kota Batu itu adalah semacam ada area transit begitu atau rest area ya, sebagai tempat semua kendaraan dari luar kota kemudian ke Batunya naik kita fungsikan kendaraan lokal. Ini juga berpotensi untuk memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat kita kan. Ini yang juga memang perlu kita cari alternatif tempatnya kan gitu. Di mana kira-kira idealnya transitnya kendaraan-kendaraan itu atau rest area. Dulu katanya di sini, Pak, di daerah Junderjos itu katanya, Pak. Ya, cuman masih perlu, kalau saya perlu tetap semuanya perlu riset untuk mensimulasikan sehingga tidak asal kemudian kebijakan itu lahir mendadak gitu, tanpa ada kajian, tiba-tiba pingin begitu. Nah itu janganlah, kita harus berproses mulai awal. Oh ini perlu rest area, kita kaji. Kalau rest area dampaknya bisa meminimalisir kemacetan kah? Apakah ada berdampak secara ekonomi kepada warga Batu kah? Ini kan juga yang harus masuk dalam kajian. Ini hal menarik, Pak, dari beberapa tamu yang datang. Pak Nur sangat menekankan sekali kebijakan itu berdasarkan riset.
Jadi tidak sekadar dorongan ego dari seorang pemimpin sendiri. Iya. Menarik sekali ini. Ya karena pengalaman 10 tahun di DPRD itu seringkali kami menemukan itu. Yang tidak kemudian mulai awal ada kajian, ada riset, tiba-tiba ada kebijakan kan begitu. Saya salah satunya juga mimpi punya venue olahraga yang punya kapasitas minimal nasional. Untuk semua jenis olahraga. Semua jenis. Jadi Bisa, satu gitu ya. sepak bola, apapun, tenis, renang, pusat. iya. Kita manfaatkan, kita jaring wisatawan itu tidak sekedar wisata tapi ada spot tourism. Iya, di situ. Itu saya kira menjadi salah satu hal yang nanti akan betul-betul kami akan perjuangkan dan wujudkan. Pak Nur, pertanyaan penutup Pak. Saya juga penasaran. Semenjak PKB dari 0 kursi sampai sekarang 6 kursi Pak ya. Pak Nur kan membersamai itu Pak ya sebagai ketua DPC. Ketika sekarang nanti posisinya ketua DPR Pak ya seharusnya Pak ya. Ketua DPR. Betul. Ini capaian gitu kan Pak. Tapi kalau maju pilkada kan akhirnya harus direlakan kursi itu Pak. Ya. Itu sudah dipertimbangkan berarti Pak ya. Sudah. Dan kapan itu Pak akan terjadi itu Pak? Apa tanggal 18 nanti itu atau pas pendaftaran atau? Ya. Lebih ke mananya nih pertanyaannya? Ya lebih ke jenengan sudah berjuang gitu loh dari 0 sampai ke 6 kursi itu, tapi pas sudah nyampe di puncak ya udah tak tinggal. Ya resiko politik mungkin ya. Resiko sebagai politisi, sebagai praktisi politik, ya tentu harus betul-betul totalitas di dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Seperti tadi itu, memang ketika PKB diamanati oleh masyarakat Kota Batu dan menang di 2024 itu saya kandidat tunggal sebagai ketua DPR, iya. Ya, itu sudah gambaran pasti. Tapi ada momen lain yang kemudian harus saya tunaikan juga, yaitu running di Pilkada 2024 juga. Maka konsekuensi logis maupun normatif itu ya harus mengundurkan diri. Ya. Tentu ini tidak dalam konteks ambisius, tetapi lebih seperti yang saya ceritakan tadi. Saya lebih memilih opsi di sini supaya saya bisa lebih totalitas mengambil kebijakan untuk masyarakat. Saya ingin membuktikan itu. Saya ingin membuktikan itu. Kalau sudah pegang kendali di dalam pemerintahan, masa sih saya nggak bisa membuat masyarakat Kota Batu ini menjadi lebih dari yang sekarang. Kan, gitu. Artinya lebih pada opsi keluasan posisi pengambilan kebijakan. Kapan itu Pak berganti itu Pak? Maksudnya meletakkan posisi ketua DPR itu Pak? Apa pas pendaftaran? Pas pendaftaran itu saya masih sebagai wakil ketua DPRD periode 2019-2024. Sampai kapan tuh Pak yang periode ini Pak? Tanggal 30. Okay. 30 Agustus. Maka kalau seandainya saya daftar tanggal 28 Agustus umpamanya ya. Okay. Maka di situ kalau ketentuan KPU mewajibkan saya harus menyatakan mundur, maka juga harus mundur. Tapi rentang waktunya kan 2 hari, 28, 29, 30 udah pelantikan dan baru ya. Pengesahan dan penetapan DPRD periode baru kan. Maka ya mundur, enggak masalah itu. Di samping karena kurang 2 hari juga kan gitu kan. Itu tidak berdampak terhadap apapun lah ya. Maka kalau konsekuensinya mundur, mundurlah di periode yang sekarang dengan sisa waktu 2 hari kan gitu. Jadi itu mundur yang pertama. Kalau kemudian opsi KPU harus begitu. Mundur yang kedua, tentu saya harus ikut pelantikan dulu. Yang periode baru. Periode baru. Karena kalau saya tidak ditetapkan dan disahkan, maka saya belum disebut sebagai anggota DPRD yang menurut undang-undang yang diwajibkan mundur kan anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD. Maka kalau saya belum dilantik, status saya masih caleg terpilih kan begitu kan.
Nah, kecuali ada kecualinya. Kecuali saya mengundurkan diri sebelum pelantikan periode baru. Nah, itu beda cerita Pak ya. Berarti Pak Nur itu mundur sebagai pimpinan DPRD periode 2019-2024. Ya. Itu mundur satu. Iya, mundur satu. Dua nanti. Setelah pelantikan. Nah, mundur kedua itu bisa sebelum pelantikan, bisa setelah pelantikan. Nah, kalau Pak Nur berinisiatif untuk mundur dari calon legislatif terpilih. Ya, itu konsekuensi hukum yang harus saya pilih kan. Baik. Ini cukup Pak ya. Cukup menantang ya. Cukup menantang. Apa ya? Pertaruhan begini ya. Iya. Nggak apa-apa lah, saya akan mengabdikan diri, menghibahkan diri dengan konsekuensi saya harus mundur dari DPRD kemudian untuk running. Tapi supaya ini tidak menjadi kesalahpahaman, saya mohon maaf pada masyarakat yang telah memilih saya, terima kasih. Bukan saya mengkhianati amanat itu saya menjadi anggota DPR, tapi ada posisi lain yang memang secara politik memang harus kita perhitungkan karena kewenangan yang lebih luas tadi kan ya. Gitu. Artinya kan tetap terjangkau juga masyarakat konstituen pemilih. Semakin menurut saya semakin akan terlayani secara maksimal kan gitu. Oke, baik. Karena DPRD paling-paling kan kebijakannya melalui pokok pikiran nilainya berapa rupiah kan begitu. Nah, kalau nanti kepala daerah sudah 100% itu. Baik. 100%. Baik Pak Nur, terima kasih sudah mau berbagi cerita dan waktunya di ruang kami. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan bakal calon wali kota Batu Pak Nur Rohman. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya di program Mata Lokal Memilih. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Mas Beni. Sukses selalu. Siap. Terima kasih Pak. Sukses Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.